Oke, kita sudah sampai pada topik pengambilan keputusan ya kemarin ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya, bagaimana kita membuat fungsi dan prosedur. Ya. Oke, materi sudah saya upload di sini. Ada prosedur sendiri saya sendirikan, kemudian fungsi juga, kemudian di sini ada fungsi dan prosedur bawaan. Oke, kita akan coba bicarakan satu persatu. Oke, saya mulai dari prosedur terlebih dahulu. Oke, dalam setiap bahasa programan, ya, sekarang hampir semua sudah mengenal apa itu prosedur. Jadi kalau sebuah bahasa programan itu sudah mengenal itu prosedur, maka kita katakan bahwa bahasa programan itu adalah prosedural, kan? Prosedural. Kalau sudah mengenal fungsi berarti fungsional, ya. Sebetulnya begitu. Tapi biasanya kalau penggunaan fungsi atau prosedur itu tidak optimal, ya belum kita katakan begitu. Karena pada dasarnya semua bahasa programan ya kenal, tapi kenalnya hanya sedikit gitu. Kita tidak bisa menggunakan secara optimal. Tapi kalau kita sudah bisa menggunakan secara optimal, maka itu dapat kita katakan bahwa bahasa programan itu prosedural, fungsional, seperti itu. Oke, kita masuk ke prosedur sederhana terlebih dahulu. Apa itu prosedur sederhana? Prosedur itu adalah suatu subprogram atau program yang kecil yang melakukan proses tertentu atau untuk melakukan proses tertentu. Jadi kalau kita punya proses yang itu spesifik, rutin begitu, nanti akan kita ulang-ulang begitu, maka sebaiknya itu kita buat prosedur tertentu, gitu. Kita buat prosedur sendiri, sehingga kalau kita akan mengulang proses itu, maka kita nanti tinggal memanggil prosedurnya. Itu intinya itu sebetulnya. Jadi tujuan kita membuat prosedur itu seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai proses yang spesifik tertentu, dan itu nanti akan kita ulang-ulang, nah maka proses itu kita masukkan dalam sebuah prosedur. Sehingga kalau kita akan mengulang proses itu, kita cukup memanggil prosedurnya. Kita tidak perlu menuliskan perintah seperti dalam prosedur itu lagi gitu. Ya. Nah, di sini nanti sebuah prosedur itu mempunyai format tertentu atau mempunyai aturan tertentu agar prosedur nanti dapat kita panggil. Sebuah prosedur sederhana yang dimaksud di sini adalah yang tidak mempunyai parameter. Jadi itu kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Nanti kita masuk ke yang prosedur yang ada parameternya. Nah, sebuah prosedur itu tidak mempunyai nilai. Jadi kalau kita mempunyai prosedur, maka dia nggak mengembalikan nilai. Jadi tidak ada nilai prosedur atau tidak ada nilai balik dari suatu prosedur. Berbeda nanti dengan fungsi. Walaupun prototipnya hampir sama, tapi yang membedakan adalah ini. Deklarasi prosedur dengan memberikan tipe datanya void. Ya. Karena tidak ada nilai balik, tidak ada nilai prosedur, maka nilainya nanti diberi tipe void. Jadi void itu tidak ada jenis data yang didukung. Artinya ada tapi nilai itu nggak ada. Nilainya nggak ada, tapi terdefinisikan. Tapi nggak ada, jadi void. Gitu. Bukan nol, bukan kosong, bukan. Jadi void. Pokoknya tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada nilainya. Tapi dari pendefinisian ada, didefinisikan tapi tidak ada nilainya. Apakah itu karakter, apakah itu logika, apakah itu numerik, ya, integer enggak ada itu, gitu ya. Karena memang tidak ada nilai. Oke, jadi bentuk umumnya seperti ini. Sebuah prosedur mempunyai bentuk umum. Nah di sini void ini jenis prosedurnya. Jenis apa? Sebetulnya ini fungsi, tapi karena di sini void, maka prosedur ini
apa namanya, maka fungsi ini kita sebut dengan prosedur. Prototipnya persis sama nanti, oke ya. Jadi karena di sini void, maka ini jadi prosedur gitu. Ya. Jadi ini perintah-perintah. Nah, perintah-perintahnya apa? Terserah kita mana perintah-perintah yang akan kita gunakan untuk melakukan proses. Prototipnya Anda perhatikan di sini diawali dengan kurung buka, diakhiri dengan kurung tutup. Ya. Jadi hampir sama dengan apa namanya, prototip fungsi utama. Fungsi utama kan di sini main kan, ini main, kemudian kurung buka, kurung tutup juga. Tapi di sini sesuai dengan nilai mainnya itu apa, ya, nilai nilai dari fungsi itu. Nah, sebuah prosedur dipanggil dengan perintah seperti ini. Nama prosedur kurung buka, kurung tutup. Itu nama prosedurnya. Jadi di sini tidak diberikan ke dalam sebuah variabel tertentu karena memang prosedur itu tidak mempunyai nilai, maka dia berdiri sendiri seperti ini, tidak dimasukkan, beda nanti dengan fungsi. Gitu ya. Oke, itu bentuk umum sebuah prosedur. Nah, contohnya ini, misalkan ya di sini kita mempunyai sebuah program, ya. Kebetulan di sini hanya apa namanya, file headernya hanya IOStream aja, tidak butuh yang lain. Kalau nanti menggunakan perintah-perintah yang menggunakan file header yang lain, ya Anda harus nuliskan di sini. Nah, saya menggunakan apa namanya, nama prosedur garis 1 dan garis 2 gitu. Void garis 1 kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka kurung kurawal tutupnya di sini. Berarti di sini fungsi garis 1 ini dari sini sampai sini, ya kan? Dari sini sampai sini. Nah, ini blok ini. Ini adalah garis 1. Kemudian di sini ada garis 2. Nah, bloknya ini dari sini sampai sini. Juga ini void. Void karena dia sebuah prosedur. Nah, isinya sederhana saja, isinya hanya satu perintah saja, membuat garis dengan 1, dengan ini membuat garis dengan 2. Seperti itu aja, sebagai ilustrasi aja ya. Nah, Anda perhatikan di sini cara membuatnya. Prosedur itu diletakkan di atas main, di atas. Anda perhatikan area antara using namespace sampai main, ini area membuat prosedur. Ya, area membuat prosedur di sini, tidak boleh di dalam sini, nggak boleh. Ya, jadi harus di atas main. Ya, gitu. Jadi kalau ada 10 prosedur ya terus semua di sini. Nah, ini apa namanya, program utamanya. Jadi sangat mungkin nanti kepala di sini, kepala atau deklarasinya di sini lebih panjang daripada intinya, utamanya, daripada utamanya. Sangat mungkin itu. Nah, di sini main, ya, nanti nilainya adalah integer. Tapi di sini karena prosedur di sini void, ini void gitu. Nah, kalau dijalankan Anda perhatikan seperti ini. Nah, garis 2 kurung buka kurung tutup ini memanggil prosedur garis 2 ini. Hasilnya ini. Ya, ya kan? Garis 1 memanggil ini, hasilnya ini. Hasilnya ini. Nah, kemudian mencetak kata-kata selamat belajar C, ini. Kemudian mencetak garis 1 lagi, ini hasilnya. Memanggil garis 2, ini hasilnya. Jadi Anda perhatikan, proses ini dikerjakan 2 kali, proses ini dikerjakan 2 kali juga. Nah, setiap kali Anda pengen mencetak garis seperti ini, cukup Anda memanggil garis 2. Kalau saudara pengen mencetak garis seperti ini, maka cukup memanggil garis 1. Begitu aja. Jadi Anda perhatikan program di sini lebih simpel. Ya, lebih simpel. Karena perintah di sini kita kumpulkan di sini, perintah yang ini kita kumpulkan di sini. Ini mau dipanggil 10 kali, ini hanya ada 1 seperti ini, gitu. Itu ya, itu adalah contoh prosedur yang sederhana. Jadi di sini kita tidak mempunyai parameter. Jadi di sini garis 1 kurung buka kurung tutup kosong, kurung buka kurung tutup dipanggil juga kosong. Oke. Gitu ya, itu cara membuat prosedur sederhana. Oke, kemudian kalau prosedurnya itu berparameter gimana? Ya, kita perhatikan.
Kalau tadi sederhana, tidak ada parameter, nah sekarang kita akan coba membuat prosedur yang berparameter. Prosedur berparameter ya itu dalam definisi prosedurnya kita harus memberikan parameter, ya. Harus dilewatkan parameternya. Cara melewatkan parameternya itu berada di dalam kurung, di mana parameternya yang kita lewatkan itu harus diberi tipe, ya, harus diberi tipe. Diberikan tipe ini. Setiap parameter yang dilewatkan harus diberikan tipe. Jadi sangat mungkin nanti kita membuat sebuah prosedur dengan banyak parameter dengan jenis atau tipe parameter yang berbeda-beda. Ini sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Nah, parameter yang ada dalam pendefinisian itu disebut dengan parameter formal. Ya. Nah, kalau kita memanggil sebuah parameter, mengambil sebuah prosedur yang berparameter, maka nanti memanggilnya pun harus menyertakan nilai parameternya. Ya. Nah, maka saat kita memanggil prosedur yang berparameter itu, maka kita akan memberikan nilai parameter. Nah, nilai parameter yang kita lewatkan dalam pemanggilan itu kita sebut dengan parameter aktual. Yang dalam definisi disebut sebagai parameter formal, yang di dalam pemanggilan disebut parameter aktual. Seperti itu. Oke, bentuk umumnya seperti ini. Ya, di sini masih void karena masih parameter, ya, masih void, harus void ini, nggak boleh yang lain. Nah, di sini nama prosedur kurung buka ada tipe parameter 1, tipe parameter 2, tipe parameter 3, tipe parameter 4 dan seterusnya. Kita punya berapa parameter terserah. Gitu. Baru di sini perintah-perintahnya, gitu. Nah, cara memanggilnya maka dengan cara seperti ini, yaitu nama prosedur, kemudian parameter satunya nilainya berapa, parameter 2-nya nilainya berapa, gitu. Nah, jadi di sini parameter 1 tipenya bisa berbeda dengan parameter 2. Kalau di sini integer, ini bisa karakter. Atau ini boolean, ini bisa karakter dan seterusnya. Nah, nanti dalam memanggilnya pun harus disesuaikan. Kalau parameter 1 di sini boolean, ya, jenisnya boolean, ya datanya harus data boolean. Kalau parameter 1 karakter, ya di sini harus data karakter. Kalau di sini string, ya harus string. Nih, kalau di sini itu integer, ya harus integer, begitu seterusnya. Kalau tidak, nanti ya salah, ada error. Oke. Nah, ini contohnya. Anda perhatikan di sini kita mengambil parameter formal dengan nama n di sini. Anda perhatikan nama parameternya, nama prosedurnya masih sama, saya hanya modifikasi aja. Nah, sini saya tambahkan di sini parameter. Parameter formal n, parameter formal n. Ya. Nah, Anda perhatikan di sini isinya di sini apa? Mencetak ini sebanyak n kali, ya kan? Mencetak garis sebanyak n kali. Gitu. Mencetak garis sebanyak n kali. Nah, nah, di sini kita menggunakan perulangan for, ya, di sini menggunakan perulangan for. Jadi kalau akan mencetak 5 kali, berarti kita isikan di sini n-nya 5. Nah, ini implementasinya. Jadi di sini garis 2 berarti mencetak garis 2 kali. Nih, 2 kali hasilnya. Mencetak garis 1 2 kali. Nah, mencetak garis 1 2 kali. Kemudian menuliskan selamat belajar C++, mencetak garis 1 lagi 2 kali, mencetak garis 2 2 kali. Nah, 2 kali. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh dengan dengan parameter. Ya. Sebuah prosedur dengan parameter. Ya. Oke. Saya kira paham, ya. Jadi kuncinya di sini sebenarnya kata-kata void ini. Ini harus Anda tuliskan kalau saudara membuat prosedur.
baik itu berparameter maupun tidak berparameter. Itu. Dan cara memanggilnya Anda perhatikan di sini, memanggil satu baris sendiri ya, panggil satu baris sendiri, tidak ada ekspresi apapun. Oke. Nah, di sini isi dari prosedur yang bisa saja panjang. Nah, ini bisa saja panjang isinya. Oke. Ya, selanjutnya ke fungsi. Sekarang fungsi sederhana terlebih dahulu. Fungsi sederhana. Fungsi sederhana itu seperti halnya parameter prosedur tadi adalah fungsi yang tidak berparameter. Ya. Fungsi adalah suatu subprogram atau program kecil sama dengan di prosedur tadi kan, yang melakukan proses tertentu dan mempunyai nilai. Jadi bedanya dengan prosedur tadi, kalau prosedur tadi tidak mempunyai nilai prosedur, nah tapi kalau fungsi mempunyai nilai fungsi. Nah bagi saudara jurusan matematika kan mudah kan memahami ini. Kalau saudara punya fungsi, pasti mempunyai nilai fungsi kan. Misalkan sin X, ya, maka ada nilainya. Sin 30 itu berapa, maka ada nilainya. Itu adalah fungsi. Jadi di sini sama, kalau kita mendefinisikan fungsi, maka selalu nanti kita harus mengembalikan nilai. Ya, selalu harus mengembalikan nilai. Maka nanti sebuah fungsi mempunyai format tertentu. Ya. Fungsi sederhana adalah fungsi yang tidak mempunyai parameter. Tadi definisi yang bersama. Sebuah fungsi selalu mempunyai nilai balik. Nah ini, nilai balik. Nah deklarasi fungsi dengan memberikan tipe data sesuai dengan tipe data nilai baliknya. Jadi kalau kita akan mendefinisikan fungsi, maka kita harus mendefinisikan agar fungsinya nanti berjalan mengembalikan nilai, ya, mengembalikan nilai. Maka tipenya harus sama harus sesuai dengan nilai yang kita berikan itu. Nah ini bentuk umumnya. Nah di sini setiap fungsi selalu harus dimulai dengan tipe data nilai baliknya atau nilai fungsinya. Jadi di sini kalau fungsi itu nanti nilai baliknya karakter, ya berarti di sini jenis karakter. Kalau nilainya nanti integer, ya berarti integer di sini. Kalau nilai baliknya nanti float, ya harus float dan seterusnya, gitu ya. Kemudian di sini nama fungsi, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, diakhiri di sini. Nah, di sini perintah-perintah yang lain. Nah, kemudian jangan lupa memberi perintah return ini. Return nilainya apa, berapa nilainya, gitu. Jadi nilai di sini harus kita berikan di belakang return. Artinya di sini fungsi nanti akan mempunyai nilai ini, gitu. Akan mempunyai nilai itu. Paham ya? Jadi yang membedakan antara prosedur tadi, di sini kalau prosedur tadi ini void, ya ini void, tidak ada return kalau prosedur. Tapi kalau fungsi, ini adalah tipenya harus sesuai dengan tipe nilai fungsi yang akan kita kembalikan. Gitu. Nah, bagaimana cara memanggil fungsinya? Nah, karena fungsi ini mempunyai nilai, maka dapat kita perlakukan dia sebagai sebuah nilai, sehingga dapat kita masukkan ke dalam sebuah variabel tertentu. Nama variabel apa yang akan kita isi dengan nilai fungsi tadi, sama dengan nilai nama fungsi. Banyak-banyakan ya ini ya, nama fungsinya apa. Gitu. Jadi nama variabel, kemudian nama fungsi. Jadi ini nanti, nilai fungsi nanti akan dimasukkan atau disimpan dalam variabel yang kita berikan ini. Gitu. Kita ambil sebuah contoh ya. Nah, seperti ini. Saya membuat sebuah fungsi dengan nama hitung luas lingkaran, hitung luas link ini. Jenisnya apa? Float, pecahan ya, pecahan ini. Jadi nilainya nanti adalah float, pecahan.
Anda perhatikan di sini saya membuat variabel lokal di sini di dalam hitung luas ini. Ya. Jadi ini nanti luas ini hanya bisa diakses di sini aja, nggak bisa di dalam main gitu. Kemudian luas saya definisikan di sini 3,14 kali jari-jari gitu, kali jari-jari. Nah, jari-jarinya yang mana? Nah, jari-jarinya itu harus didefinisikan di luar karena di sini tidak melewatkan parameter, ya kan? Jadi jari-jarinya itu ngambil variabel yang ada di luar fungsi. Ini di luar fungsi, yaitu kita definisikan sebelumnya di sini float, jari-jari, dan luas. Gitu. Tapi luas di sini sama luas di sini beda. Anda perhatikan L-nya besar ya di sini, L-nya besar, nah di sini L-nya kecil, jadi berbeda. Oke. Nah di sini luas akan dikembalikan, di sini hitungan luasnya dikembalikan di sini. Ya. Anda boleh saja tidak kasih nama selain luas, boleh saja, silahkan gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita akan coba manggil nih perintah masukkan jari-jarinya, kita masukkan jari-jari, jadi masukkan jari-jari di sini, dari sini ya. Luasnya dihitung, luas dengan L kecil ya, berarti luas ini bukan luas yang ini, luas yang kecil ini, luas sama dengan hitung luas link, artinya di sini kita menjalankan fungsi hitung ini, makanya dieksekusi. Nah hasilnya luas besar yang dengan L besar dilempar sebagai nilai fungsi luas ini dan kemudian dimasukkan ke luas kecil. Ya, kemudian kita bisa menampilkan luas lingkaran, luas kecil. Anda coba di sini nanti kalau L-nya besar nanti gimana? Tuh. Ya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Nah, Anda perhatikan di sini kita mempunyai dua jenis variabel. Jari-jari dan luas dengan L kecil ini dikenal di seluruh program. Di sini dikenalkan jari-jari, di sini dikenal. Luasnya juga dikenal di sini. Jadi kalau didefinisikan di dalam di luar prosedur, maka variabel itu akan dikenal di seluruh program. Tapi untuk luas yang L besar ini hanya akan dikenal di sini. Nah, ini disebut sebagai variabel lokal. Variabel yang skopnya, hidupnya itu hanya dalam prosedur yang mendefinisikan saja. Gitu. Ya. Ini. Jadi, hati-hati kalau mendefinisikan variabel yang ada di sini ya dengan yang ada di sini itu skop hidupnya itu berbeda ya, skop hidupnya berbeda. Oke. Nah, jadi Anda perhatikan di sini hitung luas ini, fungsi saya ini tergantung pada jari-jarian. Kalau saya bikinnya jari-jari itu nama variabelnya tidak ini, maka ini nggak bisa bekerja loh. Ya nggak? Misalkan saya membuat jari-jarinya di sini ada JR gitu ya, maka di sini nggak salah, nggak bisa bekerja nanti. Jari dua ini nanti nggak ada kan gitu, karena nama variabelnya berbeda. Oke, nah ini kelemahan kalau kita membuat sebuah fungsi, ya sebuah fungsi yang tidak berparameter. Nah, berbeda dengan nanti yang berikutnya. Oke, kita masuk ke yang berparameter, fungsi yang berparameter. Ya. Prototipnya hampir sama, cuma kita mempunyai parameter di sana. Sama di sana kita mengenal parameter formal, yaitu parameter yang didefinisikan pada pendefinisian fungsi. Gitu. Nah, kita punya parameter aktual, yaitu parameter yang dilewatkan pada saat pemanggilan. Gitu. Hampir sama pengertiannya dengan yang prosedur tadi ya. Oke, nah bentuk umumnya seperti ini. Nilai baliknya tipenya apa, kemudian nama fungsinya apa, tipe par 1, tipe parameter 2, kemudian diakhiri dengan return nilai juga, ini perintah-perintahnya. Memanggilnya bersama dengan yang tidak berparameter tadi. Oke, nah kita lihat contohnya. Oke, masih sama saya membuat variabel nama fungsinya. Di sana saya masih membuat nama fungsinya adalah hitung luas. Nah, hitung luas gitu.
Nah, tapi di sini adalah parameter formalnya saya J, bukan jari. Maka di sini nanti akan dilewatkan kan jarinya kan? Jarinya kan? Jari-jarinya. Maka di sini akan saya proses luas sama dengan 3,14 kali J kali J. Kemudian dilempar sebagai nilai fungsi luasnya. Nah, kemudian pada main, pada nilai fungsi utama, di sini saya membuat variabel. Di sini jari-jari sama luas. Jari-jari sama luas. Maka di sini Anda perhatikan, saya melewatkan jari-jarinya. Jadi nilai jari-jari yang dimasukkan di sini tadi. Nah, pada saat memanggil hitung luas di sini, nah nilai dari jari 2 ini akan dimasukkan ke parameter formal J ini. Nah, di sini dihitung. Nah, baru kemudian dimasukkan di sini nilainya menjadi nilai dari luas dengan yang kecil. Hasilnya sama. Nah, tapi Anda perhatikan keuntungan di sini. Fungsi ini, fungsi hitung luas ini, ya, fungsi hitung luas ini dapat digunakan dimanapun. Anda perhatikan, kalau saudara nanti ini Anda copy, tempelkan di program yang lain, maka ini tidak tergantung pada variabel ini, ya kan? Nggak tergantung pada variabel jari 2 ini. Ya. Tapi dia hanya akan tergantung pada sini aja, pada parameter formalnya aja. Jadi apapun yang kita lewatkan di sini, entah ini jari 2, entah ini jari 1, entah ini jari 4, nggak masalah. Yang penting di sini ada nilainya. Nilainya berapa di sini nanti akan digantikan di J ini. Gitu. Itulah yang kita sebut sebagai parameter formal. Jadi parameter formal itu namanya juga formal. Jadi formal-formalan saja Anda kasih nilai nama apapun boleh di sini. Berbeda dengan sini, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau yang ini ya harus sama dengan yang didefinisikan, kan gitu. Tapi kalau ini terserah bebas. Ini Anda kasih J, Anda kasih K, Anda kasih U, asal konsisten penggunaannya di sini sudah nggak masalah, gitu. Oke, oke itu saya kira untuk fungsi fungsi berparameter. Nah, jadi sampai di sini kita mempunyai sebuah fungsi dan punya prosedur. Ada prosedur dan fungsi tidak berparameter, ada fungsi dan prosedur yang berparameter. Ya. Tetapi di dalam C atau di rata-rata dalam bahasa pemrograman, itu kita pun juga sudah punya fungsi atau prosedur yang sudah tersedia. Ya, sudah tersedia. Kita tinggal pakai. Ya. Nah ini contohnya ya. Ini prosedur atau fungsi bawaan. Ya. Cuma di sini di dalam di dalam C++ ini kita agak sulit mengidentifikasi apakah itu fungsi atau prosedur, ya, karena prototipnya hampir sama, gitu. Mau tidak mau Anda harus cari literatur, harus cari bacaan. Nanti silahkan cari di internet ya kalau Anda belum paham prototip dari fungsi-fungsi yang ada. Ya. Jadi sama ya, jadi definisinya fungsi dan prosedur sama dengan tadi. Kalau fungsi ada nilai baliknya, cara pemanggilannya seperti tadi, tapi kalau prosedur ya seperti itu, ya. Oke. Nah, satu lagi, sebuah fungsi atau prosedur bawaan itu nanti akan tersimpan dalam file-file unit, file-file header tertentu. Maka jangan lupa kalau nanti saudara menggunakan file-file atau fungsi bawaan ini, Anda harus membuka file headernya. Nah, ini juga menjadi menjadi tugas kita. Silakan dicari nanti file-file headernya apa, gitu. Nanti Anda include-kan di atas. Oke, gitu ya. Ini konsekuensinya. Misalkan fungsi matematis sebagai contoh aja ya. Nah, fungsi-fungsi matematis itu rata-rata nanti ada di ini. Nah, di mat.h. Jadi nanti Anda di atasnya harus ada header mat.h. Atau ada yang terletak di stdlib.h. Nah, silakan nanti cari literaturnya ya. Yang pertama sel. Ini Anda tinggal
menggunakan nanti. Ini fungsi ini untuk memperoleh nilai pembulatan ke atas, ya, fungsi pembulatan ke atas. Kemudian floor, fungsi untuk memperoleh nilai pembulatan ke bawah. Cos, sin, tan, akhirnya Anda paham. Sinus, cosinus, tan, ya. Eksponensial, nilai fungsi eksponen, itu mencari nilai fungsi eksponen. Kemudian log 10, ya. Bermalam ke 15, 10. Ini mencari akar, maksimum, minimum, ya. Maksimum minimum itu nanti berada di std_lib ini, ya. Yang lain kayak di mat titik a. Oke. Jadi kalau Anda menggunakan fungsi sqrt, maka Anda di atas harus mat titik h, include-nya di atas itu, validatornya harus Anda sertakan. Kalau tidak, dia nggak tahu, karena sqrt ini tersimpan di mat titik.h, gitu ya. Itu. Nah, ini maaf, ini saya nuliskan fungsi semua, tapi sebetulnya ini belum tentu fungsi semua, ya. Ada yang prosedur, ya. Tolong. Ini ada yang prosedur, bukan fungsi semua. Ini saya salah ini. Cek lagi nanti, tolong. Ya. Nah, fungsi-fungsi atau prosedur ini nanti itu tersimpan di string th. Nah, kalau nanti sudah kita kasih ini error, berarti silahkan dicari di file header yang lain. Ya. strcpy. Nah, ini fungsi atau prosedur yang berfungsi untuk melakukan penyalinan copy dari string 1 ke string 2. Ini prosedur ini. Jadi prosedur. Ya, jadi hasilnya itu nanti di copy ke string 1 gitu. Jadi string 2 dari string 2 dikopikan ke string 1 gitu. Copy. Kemudian yang ini untuk menyalain sebanyak n karakter dari variabel ke ya, ini juga ini prosedur juga, ini bukan fungsi. Kalau saya nulisnya tadi susu itu. Ya. Ini prosedur juga. Jadi nanti hasilnya, ini yang Anda perhatikan hasilnya dibawa ke nilai ke str1. Ya, str1. Kemudian str_dub ini mirip dengan copy untuk menduplikasi string. Nah, kalau ini fungsi ini, menduplikasi string. Karena variabelnya cuma 1, nah maka hasilnya nanti akan diberikan di string berikutnya. Kalau ini juga prosedur ini, prosedur. Ya. Karena dia akan menggabung ya, ke string 1. Posisi yang dari posisi di string 2 akan dari string 1. Oke, tapi dicoba aja nanti ada. Sama di sini str ncat ini fungsi untuk menggabungkan n karakter dari variabel str2 ke posisi akhir dari str1. Ini juga bukan fungsi tapi prosedur, ya. Prosedur. Demikian juga yang ini Anda perhatikan di sini strchr. Ini parameter. Rata-rata yang argumennya 2 ini adalah prosedur. Yang argumennya 1 ini adalah fungsi. Ya, adalah fungsi. Gitu ya. Oke, ini yang terakhir itu untuk mengurut bawah, memperbesar dan memperkecil. Yang memperbesar dan memperkecil. Oke, itu kita akan berhenti.